Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semuanya, semester 3 baik mahasiswa prodi PAI maupun PBA, alhamdulillah kita dapat memulai perkuliahan kita ini, pertemuan perdana dari perkuliahan mata kuliah Bahasa Indonesia lanjutan. Target dari perkuliahan kita selama satu semester ini insya Allah adalah penulisan, yang insya Allah nanti kita targetkan kita belajar selama satu semester menulis, bagaimana menulis jurnal. Anda lihat di semester 2 dari antum sudah banyak yang menulis artikel yang diterbitkan di beberapa situs portal berita, dan insya Allah kita naikkan lagi karena kita belum tahu apakah nanti di akhir tugas akhir antum itu apakah berupa skripsi atau penulisan jurnal. Karena dari peraturan kementerian ini sedang digodok, dan mudah-mudahan nanti muncul satu keputusan yang terbaik. Seandainya itu menulis jurnal maka antum sudah siap, dan seandainya menulis skripsi pun antum dituntut untuk bisa menulis jurnal. Terlebih bagi antum yang pengen melanjutkan perkuliahannya ke pasca sarjana atau langsung terjun ke dunia pendidikan, karena itu sangat bermanfaat. Jadi insya Allah nanti selama satu semester kita targetkan supaya nanti di UASnya, jadi soal UASnya sudah anak kasih tahu dari pertemuan pertama. UASnya adalah antum goal menulis jurnal dan diterbitkan di jurnal, entah itu jurnal nasional maupun jurnal internasional. Jadi kita pastikan perkuliahan kita ini perkuliahan bahasa Indonesia pada penulisan karya ilmiah berupa jurnal. Karena toh bahasa Indonesia antum sudah mendapatkan dari SD, bahkan mungkin TK. Dari SD sudah mendapatkan mata pelajaran bahasa Indonesia, SMP dapat, SMA dapat, kuliah juga ada. Tentunya ada bedanya. Kalau mungkin di SMA lebih ke bahasa baku, kalimat, SPOK, paragraf, dan lain sebagainya, maka di perkuliahan ini kita terapkan semua yang dipelajari ya pada bahasa jurnal. Jadi silahkan nanti mulai sekarang antum mencari jurnal-jurnal, ada banyak sekali di internet ya, antum googling saja, cari di Mbah Google ya, contoh-contoh jurnal-jurnal di bidang pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Karena mahasiswa di kampus-kampus lain itu dari S1 ya, mereka sudah dituntut untuk menulis jurnal. Kita pun tidak boleh ketinggalan ya untuk mengikuti bahasa ilmiah atau mengikuti ritme dunia akademisi yang ada di luar sana. Meskipun kampus kita sekarang masih kecil, tapi setidaknya kita bernyali besar, mampu bertarung dalam penulisan jurnal dengan kampus-kampus yang lain. Jadi targetnya adalah nanti antum satu jurnal, satu mahasiswa
satu jurnal, satu mahasiswa, satu jurnal, dan terbit di jurnal-jurnal yang ada. Ya, jadi kita nanti cari referensi, ya kita lihat dulu nanti tulisan-tulisan antum, ya kita kupas satu persatu. Nanti perkuliahnya melalui video akan banyak sharekan melalui channel YouTube Ana. Kemudian nanti silahkan sharing tanya jawabnya bisa ditanyakan melalui grup WA. Kemudian nanti materi-materi dalam bentuk PowerPoint di pertemuan-pertemuan berikutnya akan Ana bagikan di WA. Ya. Nah, nanti di perkuliahan melalui YouTube ini silahkan nanti antum isi kehadirannya dibuktikan melalui komen, ya. Komen nama, jurusan, kemudian nyimak atau hadir, nama lengkap, ya. Nama lengkap, jurusan, ya, kemudian nyimak atau hadir. Jadi pastikan, karena nanti juga channel YouTube ini tidak akan kemudian berada di sana terus, paling nanti maksimal 2 hari sudah Ana hapus. Jadi pastikan nanti antum menyimak, kemudian memperhatikan, ya, dan juga mengikuti dari setiap video yang Ana share. Karena kita terhalang dengan kondisi, ya, tapi setidaknya kondisi ini tidak menghambat kita untuk belajar. Terlebih di era disrupsi ini, di era disrupsi, jarak itu seakan-akan tidak ada artinya. Jadi kita optimalkan perkuliahan kita, ya, meskipun dengan online. Jadi kita pastikan tidak akan menghambat kualitas perkuliahan kita selama 1 semester. Ya, kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan antum bisa segera ke kampus. Karena toh kruhnya beda. Ya, meskipun kuliah bisa terakses antara mahasiswa berada di sini, ya, di kampus, dengan ketika mahasiswa hanya menyimak dari tempat tinggal masing-masing. Jadi gitu perkuliahan, target perkuliahan dari mata kuliah bahasa Indonesia. Mungkin antum sudah mendapatkan bahasa Indonesia pertama, mungkin membahas terkait ejaan, kalimat, dan lain sebagainya. Di bahasa Indonesia lanjutan ini adalah penulisan. Jadi silahkan antum paksa diri antum untuk menulis. Mulai gali, mulai cari, searching, ya, contoh-contoh jurnal pendidikan Islam yang ada di internet, supaya di pertemuan-pertemuan berikutnya antum nggak blank, sehingga perkuliahan kita bisa hidup, grup BA bisa hidup. Kemudian penilaian, karena nanti bentuk baik UTS maupun UAS-nya itu kita terus beruntun. Pembahasan kita fokus insya Allah selama 14 kali pertemuan itu tentang jurnal semuanya. Karena project final yang akan dihasilkan adalah antum bisa menulis jurnal. Jadi katakanlah selama 1 semester itu kita training penulisan jurnal. Jadi jangan sampai nanti antum terlewatkan tiap pertemuannya, sehingga antum lalai menyimak dan akhirnya tertinggal. Ketika tertinggal akhirnya bingung. Ketika bingung akhirnya setelah mau UAS baru tanya jurnal itu apa, bagaimana tulisan saya, ya. Karena harapannya nanti setelah 6 kali pertemuan antum sudah punya bayangan, ya, atau antum sudah punya tulisan yang tinggal kita kupas-kupas, dan sekarang antum sudah mulai mencari kira-kira apa yang mau saya teliti dari jurnal itu, apakah berbasis literatur, ya, atau meneliti kasus yang ada di lapangan, case study, ya. Mengenai jenis-jenisnya nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi kali ini Ana hanya perlu menyampaikan saja bahwa perkuliahan kita adalah berbasis riset, ya. Target akhirnya adalah jurnal, ya. Kita kerahkan semuanya ke situ, sehingga dari semua mahasiswa yang ada semuanya nanti punya tulisan yang tersebar di berbagai jurnal di perguruan tinggi yang ada, sehingga nanti tertera nama-nama antum di situ sudah
mampu menulis jurnal, dan insya Allah akan sangat membantu di tulisan-tulisan antum yang lain ketika antum sudah mampu untuk menulis jurnal. Dan jurnal itu terbitnya setahun 2 kali rata-rata di perguruan tinggi yang ada. Makanya kita juga harus bergerak cepat. Ini bulan Juni ini biasanya jurnal-jurnal pada terbit, kemudian sama nanti Desember. Jadi targetnya kita Desember itu sudah bisa memasukkan, atau tulisan kita sudah bisa diterbitkan semuanya. Dan kita cari kampus-kampus yang mau menerima jurnal kita. Tentu nanti dalam lika-liku penulisan jurnal ada revisi, ya, ditolak, ya, itu nanti biasa. Yang jelas insya Allah nanti kita bimbing, kita kaji dari setiap tulisan yang akan antum tulis, ya. Kemudian kita kupas bersama kekurangannya apa, kemudian sisi menariknya di mana, daya selingkungnya di mana, ya. Kemudian titik titik faktualitasnya di mana, sehingga tulisan antum itu bisa diterima di jurnal-jurnal perguruan tinggi yang ada. Jadi seperti itu di pembukaan perkuliahan kita, ya. Kita masih online, ya, tapi setidaknya kita membuat target, ya. Kita berharap sehingga nanti di akhir semester bisa jadi satu buku kompilasi perkuliahan yang isinya adalah jurnal-jurnal dari tulisan teman-teman mahasiswa Stigma Yogyakarta. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan pertama, mukadimahnya adalah perlu antum ketahui bahwa perkuliahan itu minimal bisa mengikuti UAS atau UTS adalah 75% kehadiran. Jadi kalau 14 kali pertemuan, ya, ketika itu sudah kembali normal kondisinya, maka di atas alfa 3 kali dia sudah tidak bisa mengikuti UAS. Nah, untuk perkuliahan kita yang masih via online, nanti persiapkan diri antum karena basis kuliah kita adalah basis riset. Jadi setiap pekan antum harus ada progres untuk menulis, ya. Harus memikirkan apa yang akan dikaji karena satu semester itu cukup pendek untuk menulis sebuah jurnal. Apalagi ketika kita menginginkan tulisan kita itu bukan tulisan kaleng-kaleng, tapi tulisan yang berkualitas. Dan juga nanti dari tulisan antum yang bagus kita coba untuk translate ke bahasa Inggris supaya bisa masuk ke jurnal internasional. Syukur bisa yang terindeks Scopus, alhamdulillah. Tapi setidaknya antum bisa masuk jurnal internasional itu sudah luar biasa. Ini semester 3, ya. Dan nanti harapannya menjadi budaya antum untuk terbiasa menulis jurnal. Terlebih seorang guru akademisi, jadi profesi lain dari seorang guru adalah seorang peneliti. Nanti manfaatnya sangat besar, ya, terutama untuk pengembangan diri antum, pengembangan diri keilmuan antum, dan juga sesuatu yang ditulis insya Allah kalau tulisan itu positif pasti akan menjadi sesuatu hal yang manfaat, yang memiliki investasi jangka panjang bahkan sampai akhirat insya Allah. Jadi itu saja pembukaan perkuliahan kita pada hari ini. Insyaallah kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, sebelum kita akhiri eh, pertemuan pertama, mukadimahnya adalah perlu antum ketahui bahwa perkuliahan itu minimal bisa mengikuti UAS atau UTS adalah 75% kehadiran. Jadi kalau 14 kali pertemuan ya, ketika itu sudah kembali normal kondisinya, maka di atas alfa 3 kali dia sudah tidak bisa mengikuti UAS. Nah, untuk perkuliahan kita yang masih via online, nanti persiapkan diri antum karena basis kuliah kita adalah basis riset. Jadi setiap pekan antum harus ada progres untuk menulis ya, harus memikirkan apa yang akan dikaji karena satu semester itu cukup pendek untuk menulis sebuah jurnal, apalagi ketika kita menginginkan tulisan kita itu bukan tulisan kaleng-kaleng tapi tulisan yang berkualitas. Dan juga nanti dari tulisan antum yang bagus kita coba untuk translate ke bahasa Inggris supaya bisa masuk ke jurnal internasional. Syukur bisa yang terindeks Scopus, alhamdulillah, tapi setidaknya antum bisa masuk jurnal internasional itu sudah luar biasa. Ini semester 3 ya, dan nanti harapannya menjadi budaya antum untuk terbiasa menulis jurnal. Terlebih seorang guru akademisi, jadi profesi lain dari seorang guru adalah seorang peneliti. Nanti manfaatnya sangat besar ya, terutama untuk pengembangan diri antum, pengembangan diri keilmuan antum, dan juga sesuatu yang ditulis insya Allah kalau tulisan itu positif pasti akan menjadi sesuatu hal yang manfaat, yang memiliki investasi jangka panjang bahkan sampai akhirat insya Allah. Jadi itu saja pembukaan perkuliahan kita pada hari ini. Insya Allah kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.